mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk malam hari ini dalam kondisi yang sehat ya, walaupun mungkin sebagian besar hujan ya di Semarang ini. Baik, saudara sekalian ya, ini saya menggunakan Zoom-nya ya, program karena tadi pakai Google Meet kok nggak bisa ya, nggak bisa muncul gitu ya, sehingga ini saya pinjam Mas Yuda ya dari Baik, saudara sekalian, ini yang ada sudah 15 ya, sudah hampir 80%. Oke. Saya kira semua perlu menampilkan ya wajahnya, karena nanti kita akan diskusi juga. Ya, saya sebenarnya punya punya ini ya, film ya kaitan dengan proses pembuatan. Coba saya nggak bisa menampilkan ya, bisa ditampilkan atau tidak ini saya belum tahu ini, karena kan sekarang di YouTube tuh banyak yang nggak bisa di-download gitu ya, nggak bisa download. Oke, nggak apa-apa, kita sekarang mulai saja ya. Kita masuk ke ini sudah pertemuan keberapa ya? Tiga ya. Oke. Ya. Tiga, Pak. Ya, kita masuk ke operation and competitiveness ya. Jadi karena kita fokusnya di dasar-dasar manajemen operasional, maka bagaimana fungsi operasional ya atau bidang operasional dalam satu perusahaan itu menjadi sumber keunggulan bersaing ya, competitiveness ya. Karena fungsi dari manajemen operasional itu sama ya dengan fungsi-fungsi yang lain ya, fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen keuangan ya, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik itu sama ya, posisinya sama. Sehingga bagaimana sebenarnya operation ini sebagai sumber competitiveness ya, sumber persaingan ya, sumber persaingan perusahaan. Tentunya kita akan menggali secara mendasar ya, secara mendasar apa nanti kira-kira yang menyebabkan atau operation ini sebagai satu keunggulan bersaing. Kemudian materi sebenarnya sudah menjadi satu ya, di yang saya upload pertama kali itu. Ini saya nyempal saja ya, bab 1, bab 2 dan seterusnya saya sempal karena kalau terlalu banyak itu nggak lama, kadang lama ya, loadingnya lama. Oke, kita akan coba masuk ke ini ya, sistem produksi atau sistem operasi ya, sistem produksi atau sistem operasi. Nanti saya akan kirimkan buku saya juga ya, buku saya untuk buku dasar ya, untuk mahasiswa ini kelas sore maupun kelas pagi nanti saya kirimkan dalam bentuk PDF. Ya isinya yang kita bahas ya selama ini. Baik, dalam sistem produksi kita mengenal, atau saya kira Anda sudah familiar ya, ada input ya, ada transformasi ya, kemudian ada output di sini. Yang kita bisa lihat ini menjadi suatu dikatakan sistem ya, sistem karena memang saling terkait gitu ya, saling berhubungan dan saling mendukung gitu ya. Input ini masukan. Jadi setiap aktivitas operasional dalam hal ini produksi pasti ada input ya, terutama yang manufaktur ya, manufaktur maupun jasa itu pasti ada input ya yang digunakan untuk membuat produk atau membuat jasa. Ya, misalnya input di sini ada capital ya, ada modal, ada employee juga karyawannya, di mana karyawan itu sudah menjadi
aset gitu ya, harusnya menjadi aset perusahaan, bukan menjadi bagian dari harga pokok produk gitu ya, aset perusahaan. Ada juga information ya, information ini menjadi input ya, apalagi sekarang penting sekali ya information ini. Perusahaan nggak bisa hanya sekedar memproduksi, menghasilkan produk yang baik, produk yang berkualitas belum tentu laku kan gitu ya, belum tentu laku. Sehingga perlu informasi ya, informasi menyangkut pasar tuh butuh apa sekarang ya, konsumen butuh apa. Misalnya sekarang kita lihat yang nyata saja ya, konsumen itu sekarang butuh membeli produk yang praktis ya, karena dikondisikan ya, terkondisi. Beli produk praktis, tidak perlu ke mall, tidak perlu ke supermarket dan sebagainya. Mungkin dengan cara-cara GoFood ya, cara-cara seperti itu lebih praktis ya, lebih sehat, lebih praktis, lebih mendukung kondisi yang sekarang ini ya. Walaupun sekarang kaitan dengan COVID ini sudah mulai bebas ya. Tadi sore saya melihat televisi, Arab sudah membebaskan ya, tidak ada wajib masker, tidak ada jaga jarak ya, macam-macam ya. Sudah terjadi di Arab ya. Di kita di Bali ya, Bali sudah bebas. Ya nanti Anda bisa ngasih pandangannya, kenapa di Bali kok udah bebas? Bebas nggak pakai masker, bebas jaga jarak ya, dan sebagainya. Ya misal satunya Bali sebagai tujuan wisata ya. Kalau wisatanya wisata mancanegara, turis asing dilarang ya, Bali kosong ini ya, nggak ada pemasukan ya, nggak ada pendapatan dari turis ya. Oke, input juga supplier, equipment, energi ya, manajemen juga ya, entrepreneurship ini juga merupakan input yang selalu berkembang ya dari waktu-waktu. Kemudian dari input ada transformasi ya, diproses, ditransform. Transformasi itu lebih ke merubah ya. Ada perubahan di sini ya, transformasi. Dirubah menjadi apa? Menjadi output ya, menjadi output. Ya, outputnya bisa berbentuk barang atau jasa. Ya, good atau services. Nah, ini menjadi satu sistem produksi. Kenapa sistem? Karena terkait terus ya, terkait terus. Dari output bisa umpan balik ya ke belakang, ke transformasi maupun ke input gitu ya, transformasi ke input. Maknanya apa? Jadi gini, kita sering menemui ya, misalnya Anda membeli produk yang sudah bagus gitu ya, tapi ternyata produk itu begitu menjadi output ya, jadi output atau menjadi barang jadi atau jasa, ternyata nggak sesuai dengan konsumen, keinginan konsumen ya, atau harapan konsumen. Barang misalnya Anda beli biasanya ya gampangnya kita beli roti lah ya, beli roti ternyata kok sudah kadaluarsa, sudah ada jamurnya misalnya ya, ada mudah menjamur gitu ya, berarti kan nggak sesuai dengan harapan kita. Terus servis juga gitu, Anda servis menggunakan jasa servis pengiriman barang misalnya ya, menggunakan kantor pos atau JNE atau yang lain, kok nggak datang ya, nggak sampai ke tujuan yang Anda inginkan misalnya, berarti kan ini ada output yang bermasalah gitu ya. Nah, dengan sistem produksi ini kita bisa mendeteksi ya, tadi barang roti yang sudah kadaluarsa tadi ada jamurnya misalnya ya, roti tawar itu kan agak lembab gitu ya, lembab. Itu bisa diurut. Oh, bisa saja dari inputnya ya. Mungkin saja inputnya ada yang kurang bagus sehingga cepat busuk ya, cepat menimbulkan jamur. Atau bisa diruntut dari transformasinya ya, proses membuatnya itu. Mungkin saja alatnya kotor misalnya ya,
atau alatnya tidak kurang bagus ya. Ini bisa diurut, ini fungsi dari timbal balik ini ya, dari timbal balik. Transformasi juga bisa, transformasi bisa terjadi pada saat membuat produk ini kok mungkin rasanya nggak enak gitu ya, menghasilkan rasa yang nggak enak, misalnya kayak membuat roti misalnya ya, membuat roti rasanya nggak enak. Nah ini bisa ditelusur ke belakang ya, kalau ke depan nggak bisa ya. Kenapa kok nggak bisa? Nah, ditelusur ke depan nggak ada nih ya, panah ke sini kan nggak ada ya, panah transformasi yang umpan balik ya nggak ada, karena transformasi ini belum jadi ya, belum jadi, masih diproses. Maka kalau ini ada masalah bisa ditelusur ke belakang ya, ke inputnya. Tadi misalnya apa namanya, produk roti misalnya ya, roti itu kok apa namanya, mungkin di transformasi ini kok memunculkan bau yang nggak enak misalnya ya, bau yang nggak seperti biasanya ya, berarti ada input yang memang bermasalah ya. Mungkin aja telurnya ada yang busuk misalnya ya, atau tepungnya sudah lama ya, dan sebagainya, atau terlalu banyak pengembang ya, pengawet, pengembang dan sebagainya. Ini menjadi bisa kita lihat dari umpan baliknya di sini ya, umpan baliknya di sini. Nah, sebenarnya era COVID ini ada untungnya juga ya, ada untungnya. Mungkin saya menilai ya, pola makan seseorang itu akan lebih baik ya. Pola makan mereka nggak banyak jajan ya, rumah tangga itu nggak banyak keluar, tapi lebih membuat sendiri ya, barang-barang ya, makanan ya, roti mungkin, atau jajanan itu biasanya kan sekarang lebih banyak yang membuat sendiri ya, walaupun karena terpaksa ya, karena mungkin kalau terlalu banyak keluar ya, berkumpul itu takut sehingga memproduksi sendiri. Tapi ada untungnya ya, kalau produksi sendiri itu kan yang jelas sehat ya, makanannya sehat ya. Bahkan saya juga sering, istri saya itu membuat roti hampir sering ya, 2 hari sekali itu membuat roti terus ya, karena nggak ada orang di rumah ya, terpaksa ya saya yang sering mengkonsumsi gitu ya, makan roti. Tapi lebih enak ya, artinya lebih sehat, bahan bakunya juga bagus-bagus kan gitu ya, daripada kalau membeli di luar ini. Ini salah satu positifnya ya. Baik, kemudian dari sistem produksi ini yang paling penting sebenarnya di transformasi ya, di tengah ini, merubah. Nah, transformasi yang sebenarnya tugas dari seorang manajer operasional ya. Manajer operasional tugasnya mentransformasi ya, bahan baku menjadi barang jadi ya, ketela menjadi getuk ya, kayu menjadi mebel ya, dan sebagainya. Nah, kemudian karena pentingnya transformasi, maka manajemen operasional itu melihat bahwa transformasi ini ada beberapa macam ya, di sini ada 6 macam ya. Ada yang sifatnya fisikal ya, transformasi, perubahan atau produksi yang fisikal, jelas ya, fisikal ya, misalnya banyak ya, pabrik roti tadi ya, itu fisikal, dari tepung, gula, telur ya, pewarna ya, dirubah jadi roti. Tadi mebel juga dari kayu mentah diukir, dibubut ya, diassembling jadi kursi, jadi meja ya, jadi tempat tidur dan sebagainya. Itu fisikal ya. Dan itu hanya salah satu dari bentuk transformasi yang ada. Bentuk yang lain ada juga, lokasional ya. Lokasional ini juga transformasi ya. Transformasi itu kan intinya apa? Menciptakan nilai ya, added value, nilai tambah. Kemarin di awal definisi OM ya, operation management, itu sudah disinggung. Salah satunya adalah create value ya, activity operation management is create value
ya, create value by transforming ya input into output ya to get product or service ya. Nah, di sini operasional juga mengenal ada transformasi lokasional. Artinya sesuatu punya value, punya nilai karena lokasi, faktor lokasi. Nah, ini banyak ya, banyak kita temukan. Bisa aja produk yang sama tapi lokasi menjualnya berbeda ya, harganya berbeda ya, harganya berbeda. Contoh kalau Anda, nah sekarang kan banyak ini ya, bioskop sudah mulai muncul ya, bermunculan lagi. Nah, tempat saya itu dekat Transmart, gerenya itu pada tutup ya, tapi ada 1-2 yang masih buka, tetapi gedung bioskopnya rame. Nah, dia pengunjung tuh langsung luas ya ke gedung bioskop ya. Ya, lokasional. Ya, misalnya kalau Anda ke bioskop beli minuman aqua atau apalah, beli mineral atau apa, satu berapa satu botol? Nah, yang pernah ke bioskop coba ya, berapa satu botol? Tirta ini kan air artinya ya. Tirta ya Pak. Pernah nonton toh? Kenapa? Untuk bioskop toh dalam waktu dekat ini. Misalnya Anda beli Pak. 600 ml gitu ya, yang tanggung gitu ya. Ya. Berapa harganya? 15.000 kayak Pak. Wah, 15.000 ya? Wah, kayak Pak. Ya, antara mungkin 10 sampai 15 ya. Ya, itu padahal produknya sama. Kalau kita beli di hanya 1.500 mungkin ya, di warung-warung Indomaret, Alfamart paling 1.500. Tetapi di bioskop bisa 10.000 sampai 15.000 ya. Produknya sama, pembuatnya juga sama, tapi dia punya harga yang mahal. Bahkan kalau di bioskop kan nggak boleh bawa barang sendiri ya. Anda ke bioskop bawa minuman sendiri nggak boleh ya. Kalau konangan ya dicegat ini ya. Makanan juga nggak boleh. Nah, itu salah satunya faktor lokasional ya. Kenapa dia punya nilai tambah? Karena lokasional ya, faktor lokasional. Dan konsumen pun menerima itu ya. Kan gengsi ya mau nonton bioskop, masuk bawanya bawa sendiri ya, nggak boleh. Mereka harus beli di situ dan harganya mahal. Termasuk makanan-makanan ya, apa namanya, yang jagung itu ya. Ya, saya sering ngamati aja ya, itu juga mahal. Itu saya melihat, ini 40.000 ya, dalam cup yang kecil 40.000, 60.000 yang agak besar ya, dan sebagainya. Ya, itu lokasional ya. Nah, di sini tadi saya katakan itu fungsi dari seorang manajer operasional. Ya, bagaimana dia menciptakan nilai yang semakin besar, nilai yang besar terhadap satu produk atau jasa. Berarti dia akan berhasil ya, sebagai manajer operasional. Kemudian ada juga exchange, pertukaran. Ya, pertukaran ini juga transformasi ya, pertukaran. Contoh gampangnya, pertukaran barang dengan barang gitu ya. Kalau zaman dulu terkenal barang dengan barter gitu ya. Ada yang punya ayam, ada yang punya beras gitu ya. Yang punya ayam pengen beras, yang punya beras pengen makan pakai ayam ya, maka terjadi pertukaran ya, exchange. Ini juga transformasi ya. Tapi kemudian berkembang ya, pertukaran sekarang sudah pakai uang ya, mata uang. Mata uang sekarang sudah sudah sampai pada apa? Kripto ya, cryptocurrency ya. Pernah dengar cryptocurrency? Ya, ada pernah dengar? Kenapa? Ya, lagi ngetop ya. Coba apa? Rafli. Intinya apa itu? Mata koin, Mbak. Uang digital. Cryptocurrency ya. Iya. Gimana? Digitalnya gimana? Terus apa? Misterinya di mana itu?
Kurang tahu sih Pak, tapi saya Afghanistan. tahunya sama influencer Pak. Influencer ya. Oke. Nah, apa? Banyak yang ngeluarin koin-koin gitu loh Pak. Ya, itu sedikit juga, tapi saya kira perlu Anda tahu ya, jadi mata uang cryptocurrency antara lain Bitcoin ya, ada 5 macam itu ternyata menariknya gini, itu mata uang yang kripto itu kan dia punya sandi ya, mata uang tapi dia punya sandi kalau melakukan transaksi dengan pihak lain gitu ya, dan ini mata uang ini tanpa tercatat ya, tanpa tercatat di bank. Nah ini ya, ini yang kemudian dilarang ya, dilarang. Jadi gini, misalnya Rafli mau transaksi sama Tirta gitu ya, pakai cryptocurrency, Anda tinggal ngirim, saya kirim 10 juta ke Tirta ya, tinggal dikirim. Tetapi cryptocurrency ini nggak punya kaitan dengan bank. Anda bayangkan ya, nggak punya kaitan dengan bank. Kira-kira gimana yang punya bank? Gitu kan? Kira-kira gimana yang punya bank ini? Ya pasti protes ya. Yang punya bank siapa? Ya negara, ya swasta juga ya. Itu. Jadi dia bisa langsung transaksi, gitu ya. Dalam jumlah yang besar tentunya. Kalau sedikit nggak masalah ya. Jumlah yang besar dia bisa langsung transaksi dengan rekan-rekan bisnisnya. Ini yang kemudian disoroti ya, disoroti. Cryptocurrency. Jadi nggak, kalau dengan bank kan berarti ada biaya transfer ya, mungkin ada pajak bunga kan gitu ya. Di bank itu kan ada pajak juga. Anda nyimpan di bank dapat bunga, bunganya kena pajak gitu ya. Dulu 15% ya, pajak bunga. Nah itu, oke. Nah di exchange sudah sampai ke situ ya, sudah muncul. Dan itu saya kira di era virtual seperti ini sudah hal yang wajar gitu ya, wajar dan sangat mungkin terjadi. Oke, kemudian keempat, transformasi yang fisiologis itu di healthcare ya, jasa-jasa kesehatan itu menciptakan transformasi ya, orang yang tidak sehat, orang yang sakit ya, diproses ya, prosesnya macam-macam, diagnosis, diobati, mungkin dioperasi ya, disuntik, sampai di terapi ya, sampai di ini apa namanya, perlakuan setelah operasi itu apa ya, sampai itu kemudian outputnya menjadi orang yang sehat kan. Nah, ini ada transformasi juga di fisiologikal, sifatnya fisiologikal ya, di dunia kesehatan. Tapi sekarang juga berkembang orang yang di dunia kesehatan tuh hanya orang yang sakit ya, orang yang pengen kalau di mana, Anda mungkin tahu ya, di Korea itu wajah-wajahnya orang Korea wah beda-beda ya, kayak orang Barat gitu ya, wajah-wajah yang aneh gitu ya. yang bagus lah, dia memang spesialis operasi plastik ya kalau di Korea. Sudah kayak orang potong rambut gitu ya, setiap kegiatan bisa operasi plastik. Ya itu fisiologikal ya, orang yang kurang menarik di operasi plastik jadi. Terus ada psikologikal ya, psikologikal ini transformasi yang ya ini di entertainment ya, entertainment. Jadi entertainment ya, entah itu televisi ya, acara-acara televisi, gedung bioskop, atau mungkin dangdutan atau apa ya, di daerah-daerah itu sebenarnya menciptakan transformasi ya. Harusnya ada transformasi psikologis ya, kejiwaan. Anda pulang kuliah nonton televisi ya, acaranya bagus, tergantung kesenangan ya, bisa seger, bisa nyaman misalnya ya, ada yang nonton sinetron, ada yang nonton acara-acara lawak misalnya ya, atau mungkin olahraga ya, sepak bola ya, itu
dalam rangka transformasi ya, melakukan transformasi psikologikal. Terus ada juga transformasi informasional ya, informasional. Ya, sesuatu punya nilai karena ada unsur informasional ya. Cuma informasional kita lihat itu sudah lewat ya. Sekarang bukan lagi era informasi ya. Coba kita perhatikan. Informasi sudah sangat mudah didapat ya, sangat cepat didapat, sangat jelas didapat ya. Kejadian hari ini di Jakarta kita bisa langsung tahu, kejadian hari ini di Ukraina kita langsung tahu kan gitu ya, hitungan detik gitu ya. Maka oke, itu masih bisa sebagai transformasi informasional ya, punya nilai. Tapi sekarang lebih ke, mungkin kalau boleh saya katakan, tambahkan sini ada yang ketujuh itu knowledge ya, transformasi karena knowledge. Sesuatu punya nilai karena knowledge ya. Mungkin Anda pernah tahu Presiden Jokowi kemarin coba ini Riko ya, Presiden Jokowi kemarin sekilas pidato dia terkagum dengan anak dari Jawa Timur ya, santri ya, yang dia bekerja di Singapura ya, Singapura sampai sekarang ya, sudah mungkin udah puluhan tahun ya kerja Singapura di bidang IT. Nah, dia ingin menarik anak itu ya, anak itu ke Indonesia gitu ya, karena dia punya potensi yang bagus ya, mengembangkan di Indonesia. Cuma sekali lagi anak itu berpikir bagaimana sustainability saya gitu ya, kalau Indonesia saya terjamin enggak? Itu menjadi pertanyaan ya di ahli IT. Ya sama dengan kasusnya dulu Habibie ya, Habibie itu juga sama. Habibie dulu ya, di Jerman dia udah mapan, udah kerja di industri pesawat terbang ya, terbesar di sana. Tetapi kemudian Presiden Soeharto pengen kembali, Habibie itu kembali ya ke Indonesia mengembangkan industri pesawat terbang. Bahkan Habibie waktu itu mau ditarik oleh Filipina juga ya, Presiden Filipina ya, mau ambil juga ya, karena tadi knowledge dia ya, knowledge dia. Tapi akhirnya bisa kembali ke Indonesia ya, untuk mendirikan apa, IPTN ya, IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara ya, Nurtanio dulu namanya, Nurtanio. Ini ya, jadi saya menilai ada transformasi knowledge ini yang penting ya. Baik, ini sistem operasi produksi ya. Kemudian next kita lihat di sini ya, organizational function itu ada 3 ya, fungsi organisasi. Pertama adalah marketing ya. Marketing itu ya intinya gets customer ya, mendapatkan konsumen ya, bagaimana mendapatkan konsumen. Orang marketing fokusnya tidak mengurusi produk ya, mengurusi produk, kualitas produk dan sebagainya. Tapi nanti akan terkait sebenarnya ya, terkait. Tapi dia bagaimana mempengaruhi konsumen. Sementara operation adalah creates product or services ya. Ya ini perlu kita pahami ya, pembatasan operation adalah sampai penciptaan produk atau jasa ya, penciptaan, membuat produk atau jasa ya, bukan menjual ya, membuat produk atau jasa. Nah, bagaimana membuat produk yang jasa yang terbaik? Nah, sekarang membuat produk atau jasa itu, kalau ya tadi saya katakan terbaik, itu enggak, kira-kira benar enggak menurut Anda membuat produk yang terbaik? Terbaik berarti ini kaitannya dengan kualitas kan Bu ya, kualitas. Kualitas itu apa? Nah, itu ya, nanti arahnya kualitas itu apa sih? Nah, ini bagian dari operation ya. Wah, di situ ya fokusnya. Ya, mungkin sedikit kualitas apa kualitas? Coba bisa kasih komentar. Kelas sore ini kan udah ya, sudah pengalaman, sudah bekerja lah gampangnya ya, banyak udah.
atau lebih biasanya lebih anu ya, kelas sore itu lebih kalau sekolah itu masih anteng ya, kalau kuliah itu anteng ya. Nah, kualitas apa kualitas coba? Yang lain coba tunjukkan wajahmu. Coba apa pendapatnya tentang kualitas? Salah nggak apa-apa, salah itu tingkat baik buruknya atau taraf derajat sesuatu, Pak. taraf sesuatu. Kamu Irna nggak kelihatan wajahmu kayak apa? Ayo, nah, tingkat baik buruknya sesuatu. Oke, baik buruknya sesuatu. Baik, nah, ada yang lain. Ini kan apa namanya sesuai persepsi Anda ya, sekali lagi. Bisa Anda macam-macam, saya kira persepsinya macam-macam. Oke, tadi tingkat baik buruknya suatu, yang lain kualitas. Produk yang paling diunggulkan, Pak. Produk yang paling diunggulkan. Kisopo lagi. Aksan. Yang jawab sama Aksan. Ya, produk yang paling diunggulkan. Oke, masuk juga. Ada lagi. Ayo, satu lagi. Ini ada nggak ini? Aulia Afifatul. Ada, Pak. Ada ya. Ya, Pak, ayo. Kualitas apa coba? Pokoknya sekali. Keadaan barang. Keadaan barang boleh ya. Baik buruknya barang. Spontan aja ya, oke. Ya, kualitas macam-macam ya. Jadi saya nggak akan membenarkan, menyalahkan ya. Jadi contoh, kalau kita membeli barang harganya mahal, tapi dipakai nggak enak ya, nggak nyaman gitu ya. Ya, bisa aja kita mengatakan wah ini nggak bagus ini ya, nggak berkualitas lah gitu ya. Nah itu berarti kan nggak berkualitas karena nggak cocok ya, tidak cocok dengan kita gitu ya. Kan sering terjadi ya, beli mahal-mahal pakaian celana misalnya, tapi modelnya nggak cocok ya, maka nggak berkualitas ya. Tidak fit ya, tidak sesuai dengan kita. Tapi tadi yang mengatakan kualitas itu yang paling unggul boleh ya, paling unggul sesuatu yang memang paling mahal itu ya, paling mahal kalau di ya gampangnya di ukurannya harga ya, harga yang paling mahal adalah harga yang berkualitas. Tapi juga ada kualitas, dikatakan kualitas itu kalau conform to specification ya, menyesuaikan dengan spesifikasi ya. Ini yang artinya dalam bidang operationality menerjemahkan kualitas harus hati-hati ya, harus hati-hati, harus tepat. Jadi kualitas mau didefinisikan apa? Conform to specification itu banyak contohnya. Contoh sederhana, Anda pernah minum teh tongji ya, cup itu ya, pernah semua saya kira ya. Saya mau tanya, teh tongji itu punya kualitas yang sama enggak dengan cup yang sama, cup bermerek yang sama? Kualitasnya sama atau beda-beda gitu aja. Ya, coba ada yang ngamati nggak? Kita orang manajemen itu harus manajemen thinking ya. Dimanapun ya, Anda di mall ya manajemen thinking, di pasar, ya di kampus apalagi. Ya coba teh tongji aja, teh tongji saya kira sudah banyak pernah semua minum ya, yang praktis kedekatnya. Tapi saya mau tanya, kualitasnya sama nggak sih? Atau dia menciptakan kualitas yang rata atau yang beda-beda, padahal satu cup ya, cupnya sama, mereknya. Ya silakan kasih komentar. Beda, Pak. Beda, gimana bedanya? Nur Ahmad, Aham Muhammad ini. Ahmad, Pak. Nur Aham. Ahmad, Ahmad, Pak. oh ya,
Coba gimana gambarannya bedanya? Bedanya dari kualitas, Pak. Dari rasanya, dari rasa, dari warnanya, Pak, biasanya. Terus dari variasinya. Oke. Anda bisa tahu bedanya di mana? Bedanya itu Pak, apa warnanya lebih mencorak, Pak, dan rasanya lebih legit manis. Itu di antar tongji atau dengan saingan? Antara saingan, Pak. Oh ya, ini satu produk dulu, tongji ya, teh tongji ya, teh yang cup gitu ya. Itu kan cupnya sama ya, tapi produknya sama atau beda? Maksudnya dia menjual dengan kualitas yang sama semua atau ada bedanya gitu? Sama Pak. Sama, Pak, kalau apa satu cup gitu. Sama. Coba gini, saya pernah beli satu cup itu 4.000 ya, tapi pernah juga saya beli satu cup 9.000. Nah, cupnya sama, besar-besar ya, tapi sekali lagi ada lagi yang harganya 12.000. Wah ya. 12.000 kalau di mall-mall ya, 12.000. 9.000 kalau di ya mall tapi agak kecil kan 9.000. Tapi kalau di keliling-keliling apa namanya, itu biasanya kan 4.000 ya, 4.000. Ya, gini, saya mau melihat bahwa produk tongji ini sebenarnya dia membuat produk yang kualitasnya beda-beda, gitu ya. Mereka melihat di mana dijual gitu ya. Kalau di tea house ya pasti mahal ya. Tea house itu kan apa ya, premiumnya tongji ya, itu mahal ya, 12.000. Ya memang tadi katakan bahan bakunya bagus ya, terus kemudian komposisinya ya, mungkin ada variasinya ya, dikasih susu, kasih apa ya, kalau teh campur kopi nggak bisa ya. Ya ada variasi yang bagus. Tapi kalau Anda belinya di Gramedia atau mungkin di manalah rumah sakit gitu ya, ada stand tongji, itu mungkin murah gitu ya, lebih murah. Ya, ini saya katakan bahwa grade produk itu betul bagaimana mendefinisikan kualitas ya, kualitas tidak harus yang terbaik, yang termahal gitu ya. Tapi kualitas juga melihat apa, konform to spesifikasinya siapa, yang mau membeli itu siapa gitu ya. Oke. Kemudian finance ya, manajemen keuangan itu tugasnya adalah offset fund dan track money ya, mendapatkan dan menyalurkan uang ya, menyalurkan dana. Ini fungsi dalam organisasi. Kemudian next ya, ini yang mendasar. Kita lihat di sini bagaimana keterkaitannya antara fungsi-fungsi ya. Fungsi dalam perusahaan itu biasanya ada 3 ya, operation, marketing, dan finance. Ini yang sering dibahas ya di beberapa buku. Ya, operation, marketing, dan finance. Panah berbalikan, reciprocal ya. Reciprocal itu tidak balik. Ini menunjukkan saling terkait ya, operation dan marketing. Ya memang kenyataannya seperti itu ya, operation marketing itu saling terkait. Bidang marketing tidak bisa dia hanya menjual barang tok ya, dia hanya memasarkan barang. Tapi kalau barangnya jelek, barangnya tidak sesuai kebutuhan konsumen ya, maka itu tanggung jawab dari bidang produksi ya, bidang operation. Nah, makanya harus ada keterkaitan. Bidang masalah pun kalau memasarkan barang, pengennya barang yang bagus ya, barang yang berkualitas. Terus juga operation dan finance juga sama. Kalau finance ini sentral ya, dia fleksibel ya, kemana-mana ya. Dia biayai operation, biayai marketing, biayai mungkin SDM juga ya, dan sebagainya.
Nah, kita akan coba lihat di sini lebih dalam operation dan marketing. Contoh gini, keterkaitan operation dan marketing. Anda pernah mendengar istilah inden ya? Pernah ya semuanya ya? Nah, Pak. Ya, apa inden itu apa? Coba Anda beli motor, Anda beli kalau beli makanan nggak ada inden ya? Artinya Biasanya belum tersedia, tidak dicarikan dalam waktu barangnya. Ya. Inden. Nah, yang lain apa inden? Ya, silakan. Rahma ini ya. Apa inden Rahma? Coba gambarannya apa? Beli barang tapi masih DP dulu, Pak. DP dulu ya. DP dulu tuh tanda jadi. Kemudian kita nanti akan berapa lama ya mendapatkan barang itu ya, entah 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Oke. Dari sisi konsumen, inden mungkin seperti itu ya. Pokoknya ngasih uang dulu, kemudian nanti barangnya datang bisa 1 bulan, bisa 2 bulan ya. Ya pernah ada 6 bulan ya. Dulu mobil Avanza waktu baru-barunya itu tahun 2004 ya. Keluar pertama itu indennya 6 bulan ya, sampai 6 bulan. Orang lihat bentuk gambarnya sudah kepincut ya, wah sudah rame. Benar begitu pesan ya 6 bulan baru dapat gitu ya. Itu. Tetapi kita akan lihat lebih jauh ya. Jadi inden ini sebenarnya ada kaitan antara marketing dan operation ya. Yang Anda lihat tadi dari sisi marketing ya, penjual motor, agen motor menjual dengan mungkin hanya gambarnya atau mungkin contohnya ya, pembeli tertarik kemudian pesan gitu ya, pesan. Nah ternyata pesan ini mungkin 1 bulan baru datang atau 2 bulan bahkan ya. Itu. Tetapi dari sisi operation itu sebenarnya sebuah kegiatan produksi yang terencana ya, yang terencana. Kalau misalnya nanti di bulan April misalnya ya ada inden 100, ada inden motor ya, merek tertentu, katanya 200 ya, 200. Kemudian kapasitas produksinya misalnya sehari itu 20 unit misalnya ya, maka bisa dihitung kalau Anda pesan maka butuh berapa hari. Ya, butuh berapa hari. Total bulan April itu yang pesan 200 orang, produksinya hanya 20 per hari. Ya, Anda butuh ya dibagi aja. Ya, 10 hari ya, 10 hari. 10 hari itu mungkin produksinya ya. Nah, nanti ada transportasi, ada assembling ya, perakitan, terus ada finishing ya, macam-macam, kemudian pengiriman sampai rumah konsumen ya, mungkin bisa 2 kali lipat lah ya, 20 hari. Tuh. Sehingga di bidang operation ini inden itu tadi merencanakan bidang operation ya. Artinya nanti produk yang sudah dibuat tidak sudah ada yang membeli ya, ada yang membeli ya, bukan jadi berapapun selama inden tadi itu diproduksi ya, sehingga setelah selesai produksi maka tinggal ngirim ya ke customer ya, sehingga memang ini juga apa metode yang bagus ya. Jadi Anda perlu tanda tangan, misalnya beli motor kok langsung ada barangnya, nah, perlu curiga juga ya. Jangan-jangan ini barang nggak laku gitu ya, nggak laku sudah ada barangnya. Atau ada mungkin diambilkan tahun yang lama misalnya. Oke. Baik, next yang kita lihat ini saya kira masih hampir sama ya. Jadi beberapa hal yang terkait ya, operation sebagai technical core ya, sebagai apa, keunggulan teknis gitu ya, dia ada di tengah-tengah gitu ya. Dan operation ini maknanya adalah dipengaruhi oleh
fungsi yang lain, gitu ya. Dipengaruhi fungsi-fungsi yang lain. Contoh fungsi finance ya, jelas operation perlu pendanaan. Pendanaan dari mana? Capital market ya, pasar modal. Ya, dari pasar modal. Pendanaan macam-macam ya, untuk pembelian bahan baku, pemeliharaan mesin ya, pembelian peralatan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini dikaitan dengan finance. Kemudian dengan purchasing juga ya, kaitan dengan purchasing, pembelian. Kemudian dari mana? Supplier ya. Operasi butuh macam-macam ya, bahan baku terkait dengan supplier ya, berbagai macam bahan baku yang diperlukan, sehingga bagaimana memelihara keterkaitan ya, kerjasama dengan supplier menjadi hal yang penting. Saya kadang membayangkan usaha-usaha yang unik-unik itu bisa saja ketergantungannya dengan supplier yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi kalau di supply chain ya, rantai pasokan itu ada keterkaitan dengan supplier, ada keterkaitan dengan konsumen ya. Bisa dengan supplier, bisa dengan konsumen. Contoh gini gambarannya kan, Anda pernah tahu di Semarang ini kepiting, penjual kepiting yang terkenal mana? Ya, ada yang pernah ngamati nggak? Ya, atau di mana mungkin? Ini yang jauh di mana ini? Yang paling jauh di mana? Saya Banten, Pak. Oh, Banten. Ya, Pak, Pandeglang, Baduy. Yang Pandeglang siapa? Kamu? Saya, Pak. Rafli. Ya. Tapi sinyalnya bagus ya, jelas. Alhamdulillah bagus, Pak, kota, Pak. Ya, ya. Kalau buat matkul kasih lancar, apalagi matkul kalau gitu. Oh gitu ya, ya. Mungkin saya contohkan, di Banten itu makanan yang apa mas, yang unik. Bandeng, Pak, pecak bandeng. Pecak Banten. Pecak bandeng, Pak. Bahan baku bandeng termasuk gampang di sana, mudah? Ya, gampang, Pak. Oh mudah ya, berarti kalau mudah itu nanti orientasinya pada customer ya, bagaimana orientasi customer itu yang lebih penting. Artinya dari sisi supplier bahan baku itu tidak masalah. Tapi kalau di Semarang itu ada ini, tadi saya kembali ke kepiting, ada yang tahu nggak kepiting Semarang yang terkenal apa? Resto kepiting. Kalau bakso terlalu banyak ya Pak, kepiting, menarik ini. Cak Gundul. Ya, Cak Gundul ya, di Siliwangi ya, Jalan Siliwangi. Itu ada namanya kepiting Cak Gundul. Saya pernah ke sana ya, tapi saya ngamati dari si manajemen aja. Kepiting ini bahan baku yang sulit dicari ya, karena kepitingnya besar-besar ya, mungkin satu tangan gitu. Dan itu katanya dari Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin. Dan saya kira musiman. Nah, saya hanya mau berpikir berani dia membuka usaha kepiting ya, padahal ketergantungan terhadap bahan bakunya tinggi ya. Bayangkan kalau tidak ada selama 2 minggu misalnya ya, wah, itu ya bar itu ya, usahanya bar. Tapi dia berani ya ini. Berarti dia lebih ke orientasinya pada supplier ya, bahan baku tadi. Kalau konsumennya sudah, saya kira di kota besar kayak Semarang udah eksis gitu ya, sudah ada pangsa pasarnya sendiri ya, kepiting itu ya. Nah itu ya, ini kaitannya dengan supplier tadi ya, operation kaitannya dengan supplier. Kemudian ada juga operation terkait dengan customer ya, berarti kaitannya dengan marketing ya, pemasaran kan terkait dengan customer, atau kebutuhan personil ya, terkait dengan labor force itu ya sumber-sumber tenaga kerja ya, sumber-sumber karyawan atau tenaga kerja ya, bisa dari kalau di pemerintahan ya dinas tenaga kerja misalnya ya, dia punya balai-balai yang melatih
karyawan. Kalau di kita ya perguruan tinggi ya, perguruan tinggi juga sumber tenaga kerja itu ya perguruan tinggi. Oke ya, ini tentang technical core. Terus ya kemudian sekarang kita masuk ke klasifikasi ya, manufaktur. Artinya kita akan melihat macam-macam manufaktur ya di dunia ini ya, di dunia ini. Kalau kita kelompokkan ada 3 ya, ada 3. Kiri atas itu job shop, tengah itu batch ya, batch, kemudian kanan bawah itu repetitif ya, repetitif. Coba saya ingin Anda menjelaskan sedikit sebisa Anda membaca gambar ini. Job shop itu yang apa? Maksudnya apa di situ? Ayo, job shop itu yang seperti apa? Jadi tadi ya manufaktur yang ada di dunia ini ya ada 3 kelompok itu sebenarnya. Job shop. Ayo, silakan kita sambil jalan, sambil discuss, sambil minum-minum boleh ya, nggak apa. Saya juga mau minum. Ini pengelompokan ya, pengelompokan manufaktur dilihat dari apa? Volume ya. Pertama bawah ini volume. Volumenya low high ya, dari volume rendah sampai tinggi ya. Volume itu jumlah ya, jumlah yang dihasilkan. Terus yang dari variety ya, keragaman produk ya, high sama low juga. Sehingga kita bisa menunjukkan kalau job shop itu apa? Cirinya apa? Ayo. Coba, cirinya apa job shop? Masuk nggak? Sudah ada gambarnya gitu. Saya yakin Anda bisa nih ya, cuma mungkin dibatin aja ya. Nggak boleh dibatin. Ayo, job shop itu yang kayak apa? Coba, Nur Khalifah. Ayo, Nur Khalifah, apa job shop itu? Penjelasanmu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, kok nggak tahu? Udah ada gambarnya sini ya. Nah, nanti ini Anda bisa memotret, oh manufaktur di yang ada itu, oh ini kelompok job shop, ini kelompok base, ini kelompok repetitif gitu ya. Ayo, Nur Khalifah coba, salah nggak apa-apa, jangan takut salah. Belum ada gambarannya, Pak. Belum ada gambaran. Ini udah ada gambaran. Belum. Ini enggak mendasar sekali ya makanya mata kuliah dasar prinsip-prinsip MO ini memang saya beri yang mendasar sekali ya. Sebelum nanti Anda masuk ke MO yang lanjutnya. Ya, job shop ini ya kita lihat aja ya, manufaktur yang memproduksi barang dengan volume yang low ya, rendah. Sebelah kiri ini ya, rendah. Tapi variasinya high. Kan itu ya. Nah, volumenya rendah tapi variasinya banyak. Sebaliknya yang ekstrim yang kanan bawah ya. Kanan bawah itu repetitif. Repeat ya, repeat itu pengulangan. Yang manufaktur yang produksi jumlahnya banyak. Repeat karena dia ngulang-ngulang, membuat barangnya pengulangan ya, jumlahnya banyak, tetapi variasinya rendah, kan gitu ya. Sementara yang tengah ini batch itu adalah tengah-tengah ya, volumenya juga middle. Ya cukup banyak gitu ya, tapi juga ada variasinya, itu ya. Mengenai contoh-contohnya saya kira bisa dilihat ya. Repetitif apa? Repetitif misalnya pengulangan, jadi ini biasanya sangat tergantung pada mesin ya, peran mesin. Manusia tidak banyak berperan di sini.
pengulangan. Ya misalnya apa, produk semen itu ya. Semen itu kan volumenya banyak ya, variasinya nggak ada ya. Semen ya kayak gitu ya. Gula pasir ya kayak gitu ya. Tepung ya kayak gitu kan gitu ya. Nggak ada, hampir nggak ada variasinya. Oke, terus kemudian job shop ini yang kebalikannya, variasinya tinggi tapi volumenya rendah ya, membuat produk atau industri manufaktur yang kalau membuat produk variasinya banyak tapi volumenya rendah ya, sedikit-sedikit. Nah, misalnya apa? Peran manusia tinggi ya, peran tenaga kerja tinggi. Ya gampangnya gini, tukang jahit ya, penjahit itu kan beda-beda ya, variasinya tinggi itu ya, menjahit pakaian laki-laki, perempuan, ada celana, ada baju, ada macam-macam ya, itu variasinya tinggi tapi volumenya rendah ya. Si A mesan hanya baju, nanti B buat celana toh ya. Terus badge ini yang menarik, badge ya, badge itu tengah-tengah. Nah, nampaknya sekarang kalau industri manufaktur itu lebih arahnya ke badge itu ya, banyak yang badge. Anda bisa cek ini sebenarnya. Misalnya katakanlah laptop ya, laptop itu biasanya ada tulisannya ya, badge nomor berapa. Atau komputer ya, atau apa, televisi ya, televisi, coba di belakang ada badge sekian. Ya, dia dalam pembuatan itu dia menggunakan ini klasifikasi badge ya. Jumlahnya juga banyak, variasinya ada. Nanti produksi yang lain sudah ganti lagi gitu ya, sudah modelnya beda lagi. Nanti setahun lagi produksi beda lagi, yaitu kecenderungannya ke batch ya, batch. Oke, kemudian ya mungkin ada komentar dulu atau pertanyaan boleh ya, komentar, pertanyaan atau usulan-usulan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ini teman-teman ada yang gangguan ya, keluar terus sinyal jelek, padahal ini sudah menggunakan apa namanya, Zoom ya, Zoom MM ya. Tadi saya pinjam Mas Yuda. Zoom MM ini bagus karena berbayar, tidak gratis. Oke ya, baik, kita lanjut dulu. Permasalahan di bidang tingkat industri ya, industri. Permasalahan adalah pertama, ekonomi of scale. Skala ekonomis ini bahasa paten ya bagi Anda di manajemen. Ekonomi of scale, skala ekonomis. Jadi perusahaan itu mau produksi pasti ada skala ekonomisnya gitu ya. Ekonomi scale-nya harus ada ya, skala ekonominya atau katakanlah minimum produksi harus ada, sehingga bisa menciptakan produk yang harga pokoknya murah gitu ya, harga pokoknya kecil. Saya pernah singgung Aqua itu ya termasuk produk air mineral yang di pangsanya cukup besar lah ya, pangsa pasarnya cukup besar, walaupun dia diserang ya oleh Lee Mineral. Mineral kan menyerang juga ya rasanya. Lee Mineral mengatakan mengklaim bahwa produk dia bersih ya karena botolnya ganti terus. Tapi bumerang itu ya, botolnya ganti nggak bisa ditukar, berarti akan menumpuk. Nggak tahu Lee Mineral itu bisa ditukar nggak? Ditukar kayak Aqua gitu ya, galon Aqua nanti
beli lagi, ditukar gitu. Dulu saya pernah awal-awal nggak bisa ya. Saya pernah coba beli mineral nggak bisa, dan sekarang numpuk itu ada berapa? 4 botol galon itu ya, mineral. Itu kan bumerang ya bagi mineral, bahwa dia mengklaim bersih karena botolnya itu selalu ganti, padahal botolnya nggak bisa dibeli lagi, dijual lagi, atau diganti ke tempat pembelian. Berarti kan numpuk ya, botol-botol galon numpuk itu bahaya ya. Plastik itu ya, plastik ya, bisa merusak lingkungan ya, ditumpuk dalam jumlah yang banyak ya. Aqua yang Aqua ini ceritanya tragis ya, tragis kalau Anda lihat ceritanya dari awal sampai sekarang ya, perusahaan yang tragis. Karena tragisnya apa? Karena sekarang pemilik saham aslinya itu hanya punya 17%-an ya, si Tirta siapa ini, lainnya sudah dibeli oleh Danone. Danone itu perusahaan dari Prancis ya, Prancis. Berarti semua keuntungan yang masuk ke mereka gitu ya, Danone itu. Nah, ada satu pernah ya saya di Aqua itu dia bisa efisien kalau dia bisa mendapatkan air itu 80 liter ya, 80 liter ya per detik ya, Anda bayangkan ya, 80 liter per detik. Anda bisa hitung dalam satu hari mungkin sekitar 6 juta liter ya, 6 juta lebih ya, 6 juta liter, agar dia bisa efisien ya, skala ekonomi nya terpenuhi, bisa murah, bisa efisien. Anda bayangkan setiap harinya 6 juta liter air akan habis ya, diambil. Tapi sekali lagi pemikiran dari ekonomi kan selalu mengatakan efisien gitu ya. Nah, ini nanti kita juga akan mengkaji dari sisi Islam juga ya. Kapan-kapan nanti kita lihat, menyoroti dari Islam itu seperti apa sih produksi gitu ya. Karena yang kita baca Islam ini ya itu efisien ya. Efisien berarti menekan yang lain gitu ya, mengapikan yang lain, itu pasti. Oke, kemudian capital investment ya, investasi modal. Ya, investasi modal itu biasanya di barang-barang modal ya, barang-barang modal, mesin misalnya, itu biasanya investasinya cukup tinggi ya, cukup besar ya, sehingga ini menjadi permasalahan ya, permasalahan. Mungkin ada cerita tentang kopi kapal api ya. Udah jam 9 lebih ya. Oke, ntar lagi ya. Ya, siapa yang senang minum kopi kapal api? Yang putri ada yang senang minum kopi? Ada Pak. Ada ya. Ada. Aulia senang minum kopi ya. Ya. Iya. Ya, ada cerita menarik dari kopi kapal api ya. Kopi kapal api itu kenapa dinamai kapal api? Ada yang tahu? Kapal api ya, itu dulu pemiliknya itu orang Cina ya. Cina asli, Cina Tiongkok ini ya. Dan dia berlayar ke Surabaya menggunakan kapal api. Kapal api mungkin lebih ke ya, kapal dia mendarat di Surabaya, kemudian dia bisnis kopi ya, kopi, karena melihat potensi kopi di Indonesia sangat banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian dia ingin mengembangkan bisnis kopi ya, dinamai sekalian kopinya kapal api gitu ya. Nah, dulu dia belum berpikir seperti sekarang ya, kopi kapal api itu bungkusnya menarik, ada yang saset kecil ya, ada yang 200 gram, ada 500 gram ya, dan sebagainya. Dulu masih karung-karungan ya, kopi itu karung-karungan. Kemudian dia ada ide,
orang mau minum kopi 1 gelas kok harus membeli 1 karung gitu ya. Nah ini termasuk juk-juk yang muncul ya, harus membeli 1 karung. Ya impossible ya, impossible. Dan dia terintegrasi dengan sabun ya, sabun yang kotak-kotak itu ya. Wah, berarti ini menarik nih. Kalau jualan kopi ya kecil-kecil saja gitu ya. Di kecil ya, mungkin 200 gram ya. Akhirnya ke situ. Terus kemudian ada satu momen di mana pengusaha ini pengen mengembangkan ya. Orang mau produksi kopi banyak sekali, terus dia ada ide gila ya, waktu itu membeli mesin dari Jerman. Ya, dari Jerman. Dia punya mesin sendiri ya, harganya waktu itu tahun 70-an ya, 70-an. Itu harganya dulu 10 juta ya, Anda pegang 10 juta mesin. Tetapi kapasitasnya tidak begitu besar, dan dia tahu bahwa kopi ini sangat tergantung pada mesinnya ya. Kalau mesinnya bagus akan menghasilkan kopi yang bagus, yang enak gitu ya, yang enak. Itu dia percaya betul. Nah, suatu saat dia tertarik ada mesin kopi yang bisa membuat kopi yang enak ya, jumlahnya besar, yaitu dari Jerman. Mesin dari Jerman. Kemudian dia ikut lihat pameran di sana ya, lihat pameran, dilihat mesinnya ya, lihat secara detail, kemudian apa, ditiru ya, sampai Indonesia ditiru, buat mesin sendiri. Ternyata nggak sama ya, tidak bisa menghasilkan kopi yang enak, padahal sudah dilihat detail ya, cara buatnya, bahan-bahannya, hasilnya nggak bagus ya, nggak sesuai dengan yang di Jerman itu. Nah, maka muncullah yang namanya apa, HKI ya, hak kekayaan intelektual. Dia punya paten yang dilindungi mesinnya itu ya, dari Jerman itu, yang dilindungi ya nggak bisa dicontoh ya, kalaupun bisa nanti digugat itu ya, kalau nyontoh ya digugat. Nah, kemudian pengusaha kapal api tadi mau ceritanya, dia penasaran, dia pengen beli ya mesin dari Jerman itu, dan ternyata harganya berapa? 150 juta. Nah, kalau di kita 10 juta ya, yang mesin lama, dia beli 150 juta. Kemudian sama teman-temannya dianggap gila ya, uang 150 juta waktu itu ya banyak sekali itu ya. Ya banyak sekali. Saya masih ingat tahun 92 saya masuk Unisula itu gaji saya 90.000 ya. Ya, 90.000 guys. Itu tahun 70, 150 juta. Banyak sekali, dia pinjam bank, kemudian nekat ini ya, dalam tanda kutip nekat, dan banyak ditentang oleh saudara-saudaranya, tapi dia nekat. Tapi karena tadi ya, dia berpikir out of the box ya, di luar garis linier ya, makanya ya sampai sekarang sukses kapal api ya, karena tadi ada keputusan yang kontroversial yang dilakukan ya, terkait dengan capital investment ya. Dia ingin investasi pada mesin yang merupakan, mesin itu memang syarat utama untuk kopi itu menjadi enak ya, mesinnya ya, mesin roasting kalau bahasa sekarang ya, penggilingan dan roasting ya. Ini menjadi masalah di bidang industri. Terus ketika akses to supply and distribution channel, perusahaan baru tentunya sangat sulit untuk dapat mengakses atau menciptakan saluran distribusi ya. Akses to supply and distribution channel ya. Ya, intinya ini kaitan dengan tadi suplai bahan bakunya itu dari mana, terus nanti kalau udah jadi barangnya itu distribusinya ke mana ya, menjualnya mana, ngirimnya kemana. Ini menjadi masalah di bidang industri ya, terutama perusahaan baru ya. Perusahaan baru itu kan nggak mudah ya, konsumen belum tahu, belum kenal ya, dia nggak mudah untuk bisa memasarkan kepada konsumen. Oke, saudara sekalian ya. Kemudian next, nah ini sejarah ya. Sejarah itu filosofis, tinjauan filosofis. Ini bisa Anda lihat ya, secara operasional produksi itu panjang sekali ya.
dari revolusi industri yang pertama ya, Industrial Revolution ini ya, tahun abad 18 ya, revolusi industri pertama abad 18, muncul steam engine ya, division of labor, mesin uap ya, munculnya mesin uap. Kemudian division of labor, pembagian pekerjaan. Jadi pekerjaan itu butuh ahli masing-masing gitu ya, ahli masing-masing. Terus sampai scientific management. Ini kalau di S3 saya ngajar S3 itu ini malah dipelajari betul ini ya. Ya, karena S3 itu harus tahu filosofinya gitu ya. Kayak apa sih bidang industri itu dari awalnya dulu. Ya. Terus ada human relation ya, human relation ini pada tahap kejenuhan ya, karena pekerja itu sudah merasa jenuh, pekerjaan digantikan dengan mesin ya, mereka hanya semacam operator ya, pekerjaannya berulang-ulang menjemukan, maka muncullah era human relation ya, hubungan antar manusia. Mereka merasa perlu adanya memanusiakan manusia ya, kuncinya di situ. Maka muncullah konsep ya, atau teori ya, Hawthorne study ya, motivation theory ya. Ternyata manusia itu saya kira Anda sudah tahu ya, teori motivasi itu kan ada menurut Maslow, ada Abraham Maslow ya, ada 5 tingkatan. Manusia yang kebutuhan basic need-nya terpenuhi ya, sandang papan ya terpenuhi, maka dia akan bersosialisasi ya, pengen kumpul dengan temennya, pengen bergabung kalau ibu ya pengen dengan kumpul di RT ya, kalau Anda juga teman-teman Anda, apalagi sekarang grup macam-macam ya, grup SD, SMP, SMA dan seterusnya ya. Ya saya kira itu motivation teorinya Maslow benar ya, social need. Nanti setelah itu meningkat lagi ya, keamanan ya, kebutuhan akan keamanan. Orang sudah berpikir untuk aman ya. Rumah ya sekarang banyak dipasang CCTV ya, kendaraan dipasang anti maling ya dan sebagainya. Itu di motivation theory ya, dan seterusnya itu. Kemudian kita singkat saja sampai era yang sekarang globalisasi ya, globalization. Mungkin nanti ada lagi era lagi, sudah ada ya buku-buku yang baru itu era virtual mungkin ya. Globalisasi ini sudah lewat sebenarnya ya, worldwide market, present supply chain management ya, mass customization. Ini era tahun 90-an ya, globalisasi. Sekarang mungkin virtual ya, virtual. Teknologi ya, virtual ya. Kita kuliah nggak perlu di kelas untuk kelas sore ya, kelas pagi sudah offline sekarang ya. Besok saya ngajar jam 7 itu sudah offline di kelas. Tapi ya kayak menegangkan gitu ya, di kelas menegangkan tadi. Sore juga ada yang Pak. Ya mau senyum nggak bisa ya, karena semua ditutup masker. Ya, tapi memang perlu dicoba juga ya, kita akan lebih ya, memproteksi diri. Ya, kelas pagi itu sudah offline, semester 2 sama 4 ya, di kampus sudah cukup ramai, kalau pagi sudah cukup ramai. Oke, saudara sekalian, nampaknya sudah malam ya, 21 hampir setengah 10. Saya kira nggak perlu malam-malam ya, nanti Anda bisa baca, bisa sebagian dibaca sendiri gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin atau komentar boleh dari Banten, Mas, mungkin Mas Rafli. Iya Pak. Ada yang ditanyakan.
Mungkin usul aja sih Pak, kalau itu Ya. pakai biar kelasnya hidup pakai kuisis. Oke? Kuisis. Jadi kayak pertanyaan kayak gitu loh Pak, kuisis gitu. Jadi supaya Oke. teman-teman juga rame gitu loh. Gitu ya, semacam ya, kayak diberikan komentar gitu ya. Ya Pak, Bukan. kuisis adalah Pak. Saya sebenarnya punya ide tadi. Saya bukan download, di YouTube tuh ada ya kegiatan manufaktur lah ya, pabrik kecap atau apa. Cuma itu nggak bisa di-download ya. Sekarang kan YouTube itu banyak yang nggak bisa di-download ya, jadi hanya di setel saja. Nah, saya nggak bisa nyetelnya ke layar Anda ini sampai ke layar tuh nggak bisa kalau nggak di-download ya. Kalau download mungkin bisa. Tapi langsung kan itu satu satu place ya. Saya buka Google Zoom, satunya juga tadi YouTube. Nah itu ya, satunya WA ya, WA kan ini kan nggak bisa bareng, nggak bisa masuk. Tapi kalau bentuknya kayak ini PowerPoint ya, kemudian Word ya, mungkin kayak film pendek gitu ya, tadi misalnya industri kecap misalnya, itu mungkin bisa kalau udah di-download. Di WA coba Pak yang YouTube itu Pak. Oke, yang ya video ya, gini. Ya Pak. Ya ini saya ingat yang terakhir ini coba ada foto atau apa. Jadi ini sudah ada ini ya, sudah ada pertanyaannya. Nah, coba ini ada foto atau gimana? Jadi nanti soalnya ada di sini, ya HTTP URL-nya ada di sini, pertanyaannya ini. Nah, Anda lihat dengan cermat. Ya, nanti untuk untuk PR. Secermat mungkin melihat ya bahan baku apa saja yang digunakan kecap, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum proses produksi lakukan, bagaimana urutan proses produksinya ya, berapa lama proses produksi lakukan, kemudian output apa saja ya yang dihasilkan dari proses produksi. Ya, setuju Mas Rafli ya, ini sudah saya buat tadi baru siang tadi ide itu, cuma saya menayangkannya nggak bisa karena nggak bisa di-download ini ya. Iya Pak. Jadi nanti coba Anda download sendiri, terus kasih untuk tugas kumpulkan maksimal minggu depan ya. Ini anak 16, 21 ya. Mungkin kelompok nggak apa-apa ya, kelompok boleh. Kelompok itu ya 3-3 ya, biar nggak terlalu banyak karena ini masih ya sebenarnya lebih ke pemahaman tentang materi. Oke, mungkin ada yang lain, masukan atau pertanyaan? Oh, silakan Muhammad Miftahul. Ada pertanyaan, silakan. Belum ada Pak. Ada ya, oke. Ya. Baik ya, saudara sekalian, saya kira udah cukup malam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, ada pesannya. Dan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Yuk. Ya.